lama banget sih. Masuk. B, ini anaknya. Siapa? Siapa? Itu yang tadi diomongin sama Asikin. Iya, mau ngapa tuh anak? Aduh. Iya, ntar babe. Kenapa? Kagak, udah lu aja. Aduh. Kenapa sih, Be? Pergi jauh-jauh sendirian ke sono? Kagak minta diantar lagi. Jadinya kan begini. Iya, Be. Belum lama kan darah tinggi babe kan baru kumat. Terus kalau kenapa-napa di jalanan, siapa yang repot? Kita berdua, Be. Kagak ada siapa-siapa lagi di sini, Be, di rumah. Tuh, Be. Kapan waktu nih kalau Babe mau pergi lagi nih? Tinggal bilang aja. Aye sama Bang Munawar siapa antar, Be? Bener tuh, Be. Tumben lo perhatian sama gue. Iya, ya iyalah, Be. Namanya orang tua tinggal babe satu-satunya, Be. Kapan lagi saya berbakti? Saya kan kagak mau dibilang anak durhaka sama orang tua. Gue tahu apa yang ada dalam otak lo. Lu tuh pengen gue cepet-cepet mati. Terus lu bisa ngejualin tuh tanah gue yang di sono. Iya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya kan, Be. Munawar sama Asikin kagak ada niatan sampai kayak gitu, Be. Ikhlas, Be. Berbakti sama orang tua tuh ikhlas, Be. Cuma sebentuk perhatian aja, khawatir Mbak Be. Be, Babe jangan mikirin jelek mulu sama kita berdua. Sebenarnya kita berdua itu benar-benar khawatir sama keadaan Babe. Aye tahu yang Babe cari di sono. Maksud lo apa? Iya, Babe kan nyari yang diduga anaknya Agil. Gue minta lu berdua jangan ikut campur urusan gue, ya? Gue tahu apa yang ada dalam otak lo, urusan harta warisan Agil, gue urusin, tau gak? Dada gue, dada gue, tenang, dada gue. Babe jangan nyangka yang kagak-kagak sama Munawar sama Asikin. Kita kagak ada niat jahat, Be. Iya, Be. Kalau boleh jujur nih, Be. Kita berdua ini malah pengen bantuin Babe untuk nyari orang yang Babe cari entu. Apa sih? Malahan tadi udah Ayu telepon Be anaknya. Sebetulnya dia ini anaknya tinggal di Citayam. Tapi kebetulan dia lagi deket di sini. Sebentar lagi dia datang. Nah, Babe nanti dengar sendiri ceritanya tuh anak. Pasti Babe seneng deh. Lu ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Be, Babe nggak kenapa-napa. Tamunya Pak Sikin ya? Ya. Rumahnya Pak Haji Soeb yang mana? Ini semuanya rumah Pak Haji Soeb. Tahu Pak Sikin kan? Ya. Pak Sikin tunggu di dalam. Ya. Ditunggu. Aduh, lama banget sih. Masuk. B, ini anaknya. Siapa? Siapa? Itu yang tadi diomongin sama Asikin. Iya, mau ngapa tuh anak? Aduh. Iya, ntar Babe denger sendiri dari mulutnya. Ini namanya si Wawan, B. Anaknya si Agil yang sebenarnya. Kong. Kong. Kong.
Astagfirullahaladzim. Lu anak si Agil lo. Iya bener Kong. Saya nggak nyangka Kong bisa dipertemukan sama keluarganya bapak saya. Kong. Astagfirullahaladzim Allah. Kong, dulu bapak saya pernah cerita waktu saya masih kecil. Bang, Abang harus berobat, Bang. Jangan, kita kan gak punya duit. Katanya, tapi Abang anak orang kaya. Biarin saya ke sana ya, Bang. Minta bantuan buat berobat Abang. Jangan, nggak usah. Babe udah nggak sayang lagi. Gue udah diusir dari rumah dan disia-siain. Makanya gue nggak mau ketemu lagi sama Babe. Walaupun sampai gue mati, gue emang nggak mau ngerepotin dia. Babe! Abang! Abang! Astagfirullahaladzim. Si Agil sampai begitu perasaan sama gue. Yang gue minta cuma dia supaya jangan ikut-ikutan. Gue takut dia itu kedangkep sama keamanan waktu itu. Kok, gue tuh sangat sayang banget sama Babel. Babel itu anak kandung gue. Kagak ada secuil pun gue benci sama dia. Ya Allah, gue salah ya Allah. Gue salah sampai Babel lu sebegitu sama gue. Maafin bapak saya, Kong. Maafin bapak saya. Udah lama gue nunggu kesempatan seperti ini. Biar gue kagak ketemu si Agil anak gue. Tapi gue syukur alhamdulillah gue masih bisa ketemu malu. Karena gue bisa menjalankan amanah yang selama ini gue lakuin. Mudah-mudahan arwah babi lu tenang di sono ya. Ganteng juga kok pakai jas pakai dasi begini ya. Apa nggak ada yang nyangka nih kalau gue cuma pedagang emperan doang, kalau pakai jas pakai dasi begini mah. Heran sama lo sekian kali. Sebenarnya apa sih lo kejar? Lo ngejar dunia sebegitunya amat sih. Boy, lu kalau mau nyari duit, boy, copot dulu tuh sedikit otak kiai lu, dikit aja. Kalau buat dagang mah harus pakai otak pedagang, boy, nggak bisa pakai otak kiai. Ntar deh kalau misalnya lu mau ke musola atau ke masjid tuh ya, baru tuh copotan tadi lu pasang lagi. Bagus. Teori kagak jelas lo barusan. Kalau semua orang ngikutin teori yang lo ucapin barusan tadi yang gue bilang, ya, semuanya masuk neraka. Lo jadi pemimpinnya karena lo yang nyiptain itu teori. Apa lu bilang, boy? Kagak ada juntrungan ya di dalam Islam dipisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Harus dipisahkan, menyatu dan selalu punya kesinambungan. Kenapa gue bilang begitu? Dan kenapa Al-Quran juga mengucapkan kayak gitu? Karena apapun yang kita lakukan di dunia nih, ya, akan berimbas kepada akhirat. Begitupun apa yang kita lakukan di akhirat. Ceramah mulu lu, boy, lu. Kagak dibayar juga lu. Iyalah, ceramah buat lu gue kasih gratis nih. Masih aja lu protes. Dengerin ya, Ang. Nih, lu ya sebagai pedagang yang katanya paling ganteng tapi ngemper nih, kata lu, ganteng lu nih ya. Dengerin. Di Saudi Arabia itu ada pemilik Bank Arroji yang tajirnya ampun-ampunan.
tapi hidupnya biasa aja alias sederhana, nggak kayak lu, nggak kayak lu, ya. Nah, terus ketika dia untung, dipisahkanlah sebagian keuntungan itu beramal, tuh.